Baik, kita hari ini pertemuan yang keempat. Bagaimana kiat belajar menurut saya? Kiatnya belajar tidak tahu. Kalau Anda datang, Anda buka Google atau YouTube, Anda cari materinya. Sekarang cari materinya dulu, supaya Anda tidak terima aja apa dengan saya. Lebih dalam lagi itu nanti di rumah. Kajian kita teori mimetik. Mungkin nama itu baru pertama kali Anda dengar, benar? Mimetik, benar? Udah pernah dengar teori mimetik? Ada. Oh pernah kemarin ya? Pernah kemarin sekilas saya sampaikan. Oke, Anda cari apa itu teori mimetik dalam sastra. Ya, Anda baca aja dulu. Anda bangunkan Mbah Anda, Mbah Google, Anda tanyakan, Mbah, teori mimetik itu apa Mbah? Ya, bangun Mbah gitu. Anda baca, ya, Anda baca dulu. Nanti kalau tidak mengerti ada waktunya bertanya. Kamu udah buat HP? Ada. Oh ada. Oh mencarinya tidak tahu. Kamu pakai mic aja. Oh dia pakai wifi. Oh pakai wifi. Oh di rumah kamu di kos? Kamu kos? Rumah. Oh rumah. Di rumah ada wifi ya? Pakai data. Oh pakai data. Di sini ada wifi tapi tidak jangkau di atas karena di bawah antenanya. Jaraknya wifi itu 15 meter datar. Ya. Ada. Baru masuk. Kita menggunakan jalur internetnya PLN. Dibaca, dipahami. Belajar baca. Kalau sekali baca rasanya tidak nangkap, ulang lagi. Sama ibaratnya ngasah batak pisau. Sekali diasah nggak tajam, asah lagi. Gitu. Lama-lama biasa membaca, terlatih otak kita nangkap. Ya, sekilas saja ngerti kita. Dalam membaca pemahaman, membaca jangan sekedar membaca. Ini yang saya maksud itu membaca pemahaman. Lebih luas lagi nanti ketika buat tugas, ya. Anda tinggal cari referensi itu baru tulis-tulis mau buat kontennya, baru tulis. Ini apanya? Ini menurut siapa gitu. Baru kalau sekarang nih karena kita belajar nggak mungkin ya habis membaca aja. Udah dapat? Udah? Siapa yang mau bicara? Ayo. Apa yang Anda dapat itu apa? Tentang teori mimetik. Apa? Ya, silahkan. Teori mimetik ada. Yang kuat suaranya supaya dengar di sana. Anda bicara tuh ukurannya orang di belakang, jangan saya. Kalau saya udah tahu, Anda jelas ke saya, ya. Jadi ukuran teman yang di belakang, membantu teman gitu. Jadi dia bisa mengoreksi pendapat Anda, juga bisa dia menangkap. Mungkin dia udah paham juga, tapi benar tak yang Anda katakan? Atau sebaliknya, ya. Silakan. Teori mimetik adalah teori yang digunakan untuk mengkaji karya sastra, namun dilihat dari kenyataan di luar karya sastranya. Jadi tidak dari unsur intrinsiknya, tapi di hal yang membangun dari luar suatu karya. Kuncinya itu ya. Ya Pak. Bicara luarnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Kan sama-sama membaca. Atau mengoreksi, atau menambahkan, atau mengoreksi. Ini masalah belajar bukan masalah diwakili ya. Udahlah Pak, wakili dia aja gitu. Nanti nilai dia aja wakili Pak. Jadi kalau nilainya baik ya baiklah gitu. Nggak mungkin begitu. Ayo. Siapa? Ya.
Kamu? Ya, silakan. Kalau teori mimetik ini merupakan teori yang mengkaji karya sastra itu dengan mengaitkan karya sastra dengan realita atau kenyataan. Nah, lebih jelas lagi ya. Tadi kan di luar sastra. Luar sastra itu apa? Dengan realita dan kenyataan. Itu kata teman Anda. Ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya, mimetik itu dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra itu sebagai tiruan dari kehidupan nyata. Tiruan. Ya, Dari tiruan. kehidupan nyata. Nah, ini pendapat lagi tiruan dari kehidupan nyata. Ada yang pendapat seperti itu. Ada lagi? Iya. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metode pembentukannya itu dalam metode pembentukan suatu karya sastranya dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata. Tambahannya tadi dunia nyata lalu ditambah lagi ya. Ya, kreativitas ibaratnya, kreativitas orang. Oke, ada lagi? Iya. Istilah mimetis berasal dari kata Yunani yaitu mimetis yang artinya meniru atau tiruan. Nah, tuh jelas tadi kan ada yang nyebutkan itu. Nah, itu gunanya kita apa? Lalu itu aja tambahnya. Nah, ini dari kata kunci yang mimetis itu artinya di bahasa Yunani, mimetis artinya tiruan. Ya, kuncinya itu. Dari judulnya aja teori itu kita sudah paham itu. Sebetulnya kalau paham, itu gunanya kita lebih banyak membaca, lebih banyak diskusi. Ada lagi pendapat lain? Atau yang nambahkan lagi? Ya. Tambahan dari Aidil. Iya. Katanya kan mimetis itu tiruan. Jadi Iya. yang dimaksud itu tiruan dari antara kenyataan dengan imajinasi dalam karya tersebut. Iya, tiruan antara kenyataan dan imajinasi. Dari pengarang. Kamu menjelaskan mengulangi apa yang dikatakan teman Anda belakang tadi. Ada lagi? Ada lagi? Nah, oke. Kalau Anda sudah paham itu konsepnya, nanti tambah lagi, nanti baca lagi lebih mendalam. Ya, ini sebagai pengetahuan dasar aja. Jadi memang ada kritikus mengatakan bahwa karya sastra itu tiruan alam, singkat katanya begitu. Jadi kalau tiruan alam tentu harus dibandingkan dengan peristiwa alam yang pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Misalnya nih, saya bicara tentang sebuah cerpen Tinjaulah Dunia Sana. Ya, itu terbitnya di masa Jepang. Itu bicarakan tentang sebuah akuarium, kehidupan ikan. Ada ikan yang kecil berbondong-bondong, ada ikan besar masa bodoh, ada yang memakan temannya. Namanya akuarium dengan begitu jenis ikan. Itu bentuk simbolis. Sebetulnya dia ingin mengatakan begitulah kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu. Dia memberikan gambaran kehidupan masyarakat pada masa itu. Karena tiruannya, dia tidak langsung mengatakan, kenapa tokohnya tokoh ikan, Pak? Ya kalau dikatakan tokoh manusia, objeknya bukan akuarium, satu. Yang kedua, Jepang sudah wanti-wanti. Kalau karya sastra itu nyata-nyata menyinggung penjajahan Jepang, alamat akan hilang, itu pengarang, akan dibunuh, akan dihukum. Jadi mencari jalan. Ya, mencari jalan gitu. Atau kita bicara tentang Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu kan melegenda di masyarakat Minangkabau. Ya, cerita itu melegenda. Nah, legendanya apa? Karena memang situasi dulu tidak seperti sekarang. Sekarang bermacam-macam kamu dari pinjaman. Ada lewat bank itu pun macam-macam. Ada pinjaman konvensional, ada namanya KUR. Jenis pinjamannya ada pinjaman syariah, ada yang namanya pinjol. Lihat, ya kan itu banyak terjebak sekarang. Ya, pinjaman online itu banyak hati-hati.
Banyak terjebak sekarang. Bukan isunya bukan apa, sudah nasional, sudah menteri yang bicara. Ya, kalau kita katakan pinjol itu jahat, jahatnya kapan? Ketika dia menagih. Anda lihat penyakitnya Datuk Maringgi dengan pinjol lebih kurang sama. Ya, Datuk Maringgi itu ketika dia meminjamkan duit kepada Bapak Siti Nurbaya, dia orang baik dianggap. Siapa yang mau minjamkan duit? Ya, coba kalau kalian nih kiriman belum datang, udah tanggal berapa nih? Lalu terdesak duit, ibu kos minta ini. Lalu Anda lihatlah teman Anda yang di kelas siapa yang mampu. Anda pinjam, tolonglah ya nanti minggu depan kita ganti. Minggu depannya tidak diganti. Sementara teman Anda perlu duit. Dia mau mengasih karena dia menganggap, dia percaya bahwa Anda akan kembalikan. Nah ketika dia minjam, dia minta, Anda nggak pasti sisinya berubah kali. Paham? Jadi itu kenyataan dalam kehidupan ekonomi waktu itu. Kenyataan betul gitu. Nah itulah kajian yang dikatakan dalam teori sastra itu kita mengkaji apa yang ada dalam cerita, dalam sastra, apa itu puisi, apa itu prosa, kita kaitkan dengan pada masanya. Kalau dalam ayat Quran itu asbabun nuzulnya. Kalau yang agama Islam ya, ini mayoritas agama Islam ya. Nah, asbabun nuzulnya ayat, asal muasalnya turunnya ayat. Anda lihat, Anda dengar, Anda baca nanti ada surat kedua. Ya, atau surat pertama. Kenapa surat pertama itu Iqra? Bacalah. Ya. Kenapa tidak dikatakan surat yang lain misalnya? Lalu kedua, kenapa suratnya keluar ya ayyuhal mudassir? Hai orang-orang yang berselimut. Karena ketika Rasul itu menerima ayat pertama, bukan sehat. Bukan seperti Anda, habis kuliah dapat teori pertama bisa makan. Ya, habis kuliah jam pertama kan bisa makan dulu kan pulang. Enaklah kuliah dengan Pak Sabda tuh di rumah. Bisa makan, buat konten nanti aja. Bahkan ada yang sampai sekarang nggak buat konten. Rasulullah itu menggigil dia. Karena itu buat turun ayat. Namanya asbabun nuzul, peristiwanya itu. Nah, begitu juga dalam karya sastra. Karya sastra itu dia lahir, karena itu tidak dikatakan cerita dongeng. Karya sastra itu. Karya sastra itu kalau dia berbentuk prosa dikatakan fiksi, fiktif. Seperti benar. Anda buat kwitansi, kalau orang koruptor itu dia buat kwitansi sepertinya sama. Padahal tidak. Saya pernah riset kemarin, pada Anda hati-hati, Anda nanti kan banyak orang yang di TikTok buat giveaway, tahu? Nah, saya pernah coba, saya cari, saya lacak gitu. Karena ada banyak yang korban yang menyatakan by muong itu. Saya lacak sampai ke dia suruh saya kirim duit. Ada yang saya katakan, Anda benar-benar ya, kalau tidak tim saya akan turun, langsung hilang. Ya, Anda terpilih dapat uang 35 juta. Coba bayangkan, masa sekarang waktu ini, kan 35 juta. Sudah dapat NMAX baru. Tidak sampai kan, baru sudah sampai 35 juta kan. Yang punya NMAX ya mah, siapa yang pakai NMAX tadi? Yang pakai NMAX mana? Siapa yang Hondanya NMAX? Berapa beli? Sampai 35 juta kan tidak. Coba, tiba-tiba orang ngasih saya duit 35 juta. Contohnya seperti itu. Nah kembali ke konsep tadi mimetik, berarti ketika kita baca karya sastra, kita telusuri, ini karya ini zaman kapan. Meskipun kita tahu, dalam berkarya sastrawan itu ada kalanya dia endapkannya dulu.
Ngerti? Anda misalnya tadi melihat ada kucing tergiling, bukan oleh Anda, oleh orang lain. Lalu Anda ngeri, Anda melihat sendiri kucing itu apa? Memekik dia, terlindas itu. Ya sampai patah misalnya. Tapi setelah itu sampai pulang Anda terbayang terus. Bagaimana caranya? Anda buat puisi misalnya. Tapi bukan waktu itu. Mungkin muncul itu tiba-tiba Anda nggak bisa tidur. Apa yang dikerjakan adalah buat puisi. Teringat puisi tentang itu. Jadi bukan spontan aja peristiwa seperti itu. Ya, biasanya tidak jauh-jauh amat antara peristiwa yang direkam dalam otak manusia itu sampai dia keluar. Jadi karya sastra. Oke, paham? Nah, oleh karena itulah kita telusuri dulu, ibaratnya begini. Kita misalnya harus tahu nih, ini angkatan berapa dulu. Itu masanya angkatan itu artinya periodisasi. Ya, periodisasi angkatan. Karena masing-masing angkatan itu ada coraknya. Ya, ada peristiwa yang menandainya terkadang. Kita mengenal ada beberapa angkatan. Menurut Rosiana Anwar berbeda dengan menurut STA, berbeda. Ya, terserah Anda mau pakai teori siapa, angkatan siapa. Karena masing-masing itu punya argumen. Contoh ada yang mengatakan begini, bicara angkatan sastra Indonesia tentu setelah adanya negara Indonesia. Kan dia mengatakan begitu. Setelah ada negara Indonesia, ya setelah 45. Berarti angkatan teori masa Jepang, masa Belanda tidak ada. Tapi ada lagi yang berpendapat begini. Sastra Nusantara ini sejak nenek moyang kita menduduki. Berarti mulai dari mantra, ya, masa purba. Kalau STA mengatakan ada masa purbanya. Zaman animis dulu kan, ya. Zaman pengaruhnya masuk Hindu, sastra pengaruhnya masuk Islam. Ya, sampai ke periodisasi sampai ke masa penjajahan. Itu ada angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45. Bahkan A.B. Yasin dengan kalau Anda baca nanti di teori, kalau Anda ketemu nanti ke teori antara A.B. Yasin dengan Rosiana Anwar terjadi silang pendapat. Menurut Rosiana Anwar, angkatan masa Jepang itu tidak dikategorikan, dia masuk ke angkatan 45. Tapi A.B. Yasin karena walaupun pendek, dia katakan ada angkatan 45, angkatan masa Jepang. Anda bisa cari bukunya. Warna bukunya coklat. Angkatan masa Jepang. Gitu. 3 tahun cuma kita dijajah Jepang. Tapi pada waktu itu lahir karya-karya yang tadilah contohnya, yang bentuk-bentuk simbolis. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, nanti kalau tidak sekali lagi Anda bisa lihat lagi. Ini kuliah kita rekam, Anda lihat lagi. Kalau Anda belum paham apa yang saya jelaskan, Anda lihat lagi. Anda silakan. Ya, silakan. Anda lihat lagi, Anda pahami lagi apa yang saya katakan. Nah, itulah gunanya saya buat konten itu seperti itu. Supaya ini kuliah hari pertemuan keempat, yang pertama lokal Anda, siang nanti itu lokal A. Saya buat juga konten, berarti hari ini ada 4 konten. Jadi apa yang saya bicarakan kepada Anda pasti ada berbedanya sedikit dengan apa yang saya lakukan di lokal A. Tapi kalau Anda nonton semuanya, ya sama. Makanan Anda sudah dapat, apa yang didapat oleh lokal A, yang dapat lokal B, Anda juga dapat. Berarti Anda kuliah dengan saya itu ada berapa kali? Kalau nonton video ada berapa kali? Ada 3 kali. Coba kalau tatap muka tanpa video, ada berapa kali? 1. Itu 3 kali kalau Anda yang minimal. Tapi nanti kalau nantinya Anda mau ulang lagi, bisa berkali-kali loh kuliahnya. Itulah keunggulan saya menggunakan media seperti ini. Walaupun kata orang, oh ini dosen yang
ketika kuliah dia buat konten. Bagi saya tidak ada persoalan. Yang penting mahasiswa saya maju. Ngerti. Ya. Jadi betul-betul. Tapi kalau juga bodoh itu tadi saya katakan, silahkan Anda ke rumah sakit jiwa, coba periksa. Mana tahu ada gangguan. Atau pergi ke dukun, mungkin ada kerasukan. Ya. Gitu. Baik.